Selamat malam semuanya. Saya Yusuf Brian di sini berkesempatan untuk mengulas mengenai isu-isu permasalahan SDM pada sektor publik. Manajemen sumber daya manusia yang disebut MSDM merupakan salah satu instrumen penting bagi organisasi dalam mencapai berbagai tujuannya. Bagi sektor publik, tanggung jawab besar birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus didukung oleh sumber daya manusianya, aparatur yang profesional dan kompeten. Dalam konteks reformasi birokrasi ini, MSDM merupakan salah satu pilar perbaikan di samping aspek kelembagaan dan suatu sistem. Utilasi SDM aparatur secara efektif dan efisien menjadi fungsi utama bagi MSDM bagi birokrasi, mulai dari perencanaan hingga tahap terminasi SDM. Manajemen SDM pemerintah bertujuan untuk mengoptimalkan kerja-kerja para pegawai di sektor publik. Dari aspek fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengendalian ataupun pengawasan. Hal inilah yang menjadi kesamaan sektor publik dengan sektor privat atau swasta. Terletak pada fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Gulick dan Urwig pada tahun 1937 yang lebih dikenal dengan singkatan Postcorp. Meskipun memiliki kesamaan, tetapi terdapat perbedaan mendasar, yaitu karakteristik organisasi dan regulasi ataupun aturan yang membatasi pada sektor publik. Manajemen SDM mempersoalkan hal-hal yang berkaitan dengan SDM yang bekerja pada sektor formal. Persoalan ini senantiasa terkait dengan regulasi, aturan, pedoman, dan petujuan teknis tentang pelaksanaan urusan-urusan tata kelola SDM pemerintah, yaitu 1. Rekrutmen pegawai, 2. Mutasi pegawai, ketiga pelatihan dan pendidikan, keempat pembagian kerja, kelima penilaian dan prestasi kerja, dan keenam pelaksanaan tugas kedinasan. Permasalahan SDM pemerintah tidak hanya persoalan kuantitas jumlah SDM, tetapi juga kualitas dan kinerja SDM pemerintahan. Terdapat sejumlah isu permasalahan yang dihadapi SDM pemerintahan pada saat ini. Isu permasalahan SDM ini adalah segala fenomena yang terkait pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen SDM pemerintahan. Terdapat beberapa isu yang disoroti pada saat ini, yaitu 1. Rekrutmen. Rekrutmen melalui lelang jabatan yang dilakukan baik pusat, provinsi maupun daerah terkait aturan main dan transparansi dari proses rekrutmen terbuka yang sudah dilakukan. Yang kedua, status pegawai. Status pegawai honorer meliputi aspek kebijakan yang diberikan oleh pemerintahan yang dapat mengakomodir kepentingan pegawai honorer. Yang ketiga, disiplin kerja SDM. Disiplin kerja SDM pemerintahan, terutama perilaku indisipliner ASN yang serta saksi-saksi yang diberikan. Keempat, produktivitas ASN. Produktivitas ASN berupa penggunaan waktu kerja yang efektif dan optimalisasi, pencapaian target dan program kerja yang sudah direncanakan. Berdasarkan data BPS pada tahun 2017, jumlah pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara di negeri Indonesia yang meliputi jumlah pegawai pusat, provinsi, dan daerah secara keseluruhan berjumlah 4.374.349 pada tahun 2016, mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2015, yaitu 4.558.425. Jumlah tersebut dipengaruhi oleh banyaknya pegawai PNS yang pensiun dan dibatasinya penerimaan CPNS. Jumlah pegawai yang ada saat ini mesti memperlihatkan kinerja yang optimal baik yang ada di pusat,
provinsi maupun daerah, agar anggaran yang dikelola oleh pemerintah untuk berbagai program kerja dapat dioptimalkan bagi terselenggaranya pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Berikut tabel data-data BPS pada tahun 2017. Kondisi negara saat ini memang mengharuskan semua komponen yang ada di dalam sistem aparatur pemerintah harus terus meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerjanya. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat yang senantiasa ingin mendapatkan pelayanan dan kualitas hidup yang baik. Di setiap komponen pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan terhadap masyarakat, kita sudah melihat ada perbaikan sistem kerja yang memang bisa kita katakan mulai berkualitas. Tentunya hal tersebut harus terus terpacu agar pelayanan dapat semakin berkualitas lagi. Pada UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dalam kaitannya sistem penggajian dan jaminan sosial pegawai ASN yang menyatakan bahwa gaji pegawai ASN akan diberikan berdasarkan pada beban kerja, resiko pekerjaan, tanggung jawab jabatan, dan capaian kinerja yang sudah disepakati. Hal ini dapat menjadi salah satu acuan produktivitas kerja para ASN untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Karena segala hal yang mereka lakukan sudah disesuaikan dengan kesejahteraan yang mereka terima. Karena semuanya harus seimbang antara kinerja dan pendapatan. Kesemuanya itu akan mengembalikan juga image para ASN yang selama ini dinilai suka lalai dan berlaku tidak berprofesional. Tentunya untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja di lapangan, pemerintah pun harus membentuk tim pengawas dan dapat memonitoring setiap hal yang dilakukan di atas lapangan. Setiap saat ini bisa dilakukan evaluasi sehingga kinerja yang didapatinya semakin baik dari waktu ke waktu. Dengan demikian, program Nawacita yang didengungkan oleh Presiden Jokowi di masa-masa kampanyenya bisa benar-benar terwujud. Masyarakat akan semakin dipulihkan kepercayaannya terhadap pemerintahan. Tata laksana kinerja pemerintah juga akan semakin membaik. Pelayanan kita pun akan semakin diakui dan juga dipandang baik oleh negara-negara lain di sekitar kita. Aparatur sipil negara atau disebut ASN sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. ASN pun diharapkan mampu untuk bekerja secara optimal sesuai dengan tugas-tugas yang telah diamanakan. Namun, banyaknya permasalahan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah sehingga perlu adanya reformasi atau perubahan peraturan yang tegas untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan tersebut. Contohnya, ada masalah kedisiplinan dalam bekerja pada ASN. Untuk itu, seharusnya Dinas Pekerjaan Umum harus bisa melaksanakan rencana kerja yang telah ditargetkan yang nantinya disesuaikan oleh anggaran daerah. Sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih.